Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak sehat hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, untuk pembelajaran kali ini sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Karena segala aktivitas apapun kalau kita tidak dimulai dengan doa maka tidak nyaman ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa adalah ketua kelas ya. Coba ya dalam memimpin doa dari awal pembelajaran ini sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan ya. Yang bisa silakan berdoa dimulai oleh dipimpin oleh Speaker Danang ya. Coba ya Danang dipimpin berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Sudah ya, sudah berdoa, sudah tenang, sudah merasa nyaman ya dengan doa tersebut sehingga kita menjadi kegiatan pembelajaran hari ini lancar. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai saya ingin tahu dulu hari ini yang hadir siapa saja. Ya, saya absen dulu ya. Yang pertama, Ajeng, ada nggak? Ada. Oke. Abdul Manan, ada? Kenapa nggak berangkat? Nggak tahu ya, nggak ada surat. Lain kali kalau kalian nggak berangkat harus ada suratnya dulu ya. Oke, Anan, Aska Sofa, Dika, kenapa lagi ini nggak berangkat? Nggak ada surat lagi. Oke, nggak apa-apa yang berangkat aja ya. Indah, Era, ada, Hani, Cindy, Novi, Uswatun, ada, Pan ya, Abdi, Sakban ada, Denny, ini kurang semangat ya, yang kurang semangat ya, hadir bu yang kurang semangat, dia dengar saya ya, nanti kak tercatat di sini ya. Coba Naila ada nggak? Ada. Oh ya bagus. Alfi, Lucy, Atiatur, Atika, Oke, semuanya hadir dan di sini ada 20 ada ya, 20 orang ada. Kalian sangat luar biasa hari ini ya. Semuanya sehat, alhamdulillah. Akan tetapi sebelum kita melangkah ke pembelajaran, mari kita nyanyikan dulu ya untuk memberikan semangat hari ini dalam pembelajaran ya, biar kalian itu punya rasa dan jiwa nasionalisme yang tinggi ya untuk negara ini ya, negara kita sendiri ya, Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita tentang Garuda Pancasila. Ayo silakan semuanya berdiri. Ya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, pasti bisa. Jelaskan materi yang akan saya terangkan di sini. Kemarin kan sudah saya jelaskan mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila ya. Ya, kemarin sudah, berarti sudah bisa memahami. Kalau begitu, saya juga ingin menanyakan sekarang. Ya, ada yang tahu apa yang saya akan tanyakan? Sekarang saya mau bertanya kepada kalian untuk mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Pancasila. Perilaku seperti apa yang sesuai dengan sila keempat? Ada yang tahu? Coba tunjuk jari atau angkat tangan. Ayo. Perilaku seperti apa yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, tunjuk jari. Ya, Lela, gimana? Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Oke, betul apa enggak, Aska? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Coba Ella dalam betul kan? Betul? Betul kayaknya. Oke, bagus ya. Lanjut ya. Soal yang berikutnya. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Ayo. Siapa yang bisa? Ya, Aska. Saling menghargai terhadap sesama manusia. Saling menghargai terhadap sesama manusia. Betul nggak Indah? Betul. Oke, beri tepuk tangan. Sekarang ya soal yang terakhir 3 ya, 3 saja cukup ya untuk contoh perilaku yang melanggar sila keempat. Ya, siapa yang berani? Yang melanggar sila keempat. Ayo, siapa yang bisa? Adi? Gak bisa? Masa gak bisa? Yang lain coba. Siapa? Siapa yang berani tunjuk jari atau angkat tangan? Ayo. Yang melanggar. Melanggar kan banyak sekali. Kalau kita sudah mengetahui perilaku yang baik seperti apa, kita juga harus mengetahui sesuatu yang melanggar biar kita bisa membedakan antara nilai yang baik dan nilai yang tidak baik. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk jari. Ayo. Siapa yang bisa? Tunjuk jari. Ayo. Ada yang masa nggak berani dari kelas ini? Perilaku yang melanggar apa? Ayo, Danau, bisa? Jawabnya contoh satu aja. Contoh satu aja. Ayo. Ada yang bisa? Yang lain, yang lain. Selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Iya, selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompoknya. Betul nggak? Betul ya? Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain itu harus sama dengan kita, nggak boleh ya. Terus kemudian kita harus mengutamakan kepentingan umum dulu, pribadinya nanti, ya. Karena pribadi bisa bisa diganti nanti malam atau nanti sore ya. Kalau kepentingan umum atau kepentingan orang banyak kan harus ya, wajib kita jalan, ya. Jelas ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah jelas, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Coba nanti lihat ke layar dulu ya.
Materi kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila dari penerapan dari masa ke masa, ya itu ya bisa dilihat ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Yang pertama, dari awal kemerdekaan kita itu selalu mengalami suatu peristiwa yang sangat mengguncang ya negara kita. Dalam penerapan Pancasila itu sangat banyak sekali yang ingin menggoyahkan ideologi kita ya di awal kemerdekaan itu ya. Terjadinya banyak pemberontakan. Kemudian di era Orde Lama ya terjadinya peristiwa juga sangat banyak sekali. Penerapan Pancasila juga belum bisa dioptimalkan karena apa? Di sini adanya demokrasi terpimpin ya, bisa dilihat dari layar itu ya, bisa dilihat ya dari belakang. Nah, kemudian kita lanjut kepada penerapan Pancasila dari Orde Baru ya. Orde Baru di sini kita akan ketemu dengan sistem yang baru lagi dari perpindahan Orde Lama menjadi Orde Baru ya. Di sini Orde Baru mengalami perombakan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari di sini ditekankan dalam masa Orde Baru ternyata terjadinya penyimpangan. Adanya apa? KKN ya. Korupsi. Kolusi. Di sini berarti Pancasila sudah benar apa belum penerapannya? Belum ya? Belum. Berarti masih terjadi kegagalan. Kemudian setelah terjadinya kegagalan antara Orde Baru dan Orde Lama ya, itu akhirnya apa? Adanya masa reformasi ya. Masa reformasi inilah yang nanti kita dirombak untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi Pancasila di sini berusaha dipulihkan kembali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas belum dari sini? Jelas. Ada yang belum jelas? Ada? Jelas semua? Jelas. Kalau sudah jelas semua, coba kita amati ya gambar di sini. Ya, itu adalah gambar masa-masa periodisasi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Itu ada suatu peristiwa. Kalian amati aja gambar itu. Itu tentang apa? Ada maksudnya enggak gambar itu? Ya? Ada kan ada maksudnya? Begini. Siapa? Ya, gitu ya. Ya. Itu gambar siapa? Soekarno. Nah, nanti kalian coba amati lagi gambar yang berikutnya. Ya, itu ini. Nah, ini ada gambar apa lagi? Kalian amati dulu. Apa gambar itu? Ya, jelas nggak gambarnya itu? Itu maksudnya apa sih gambar itu? Ya, gambar itu tentang apa sih? Kok ada hal-hal yang banyak sekali peristiwanya itu di situ ya? Ya, itu gambar kok. Ini maksudnya apa? Ya, itu ya. Kalian jelas kan? Jelas ya. Kemudian ada gambar lagi berikutnya. Nah, ini siapa itu? Siapa? Yang di bawah itu siapa? Gambarnya siapa? Ada apa dengan gambar itu? Ya kan? Terjadi apa gambar itu? Ya, paham? Paham. Jelas nggak yang laki-laki? Jelas. Kalau jelas begitu, berarti untuk pertemuan kali ini dengan tujuan pembelajarannya yaitu untuk menganalisis kronologis penerapan Pancasila dan
implementasi Pancasila dari masa ke masa. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, ini ada beberapa tugas dari kalian dalam berkelompok. Nanti akan saya bagi kelompoknya untuk mengerjakan lembar kerja dengan mengenai gambar tersebut, ya. Jadi saya bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Oke, mau saya bagi atau bagi sendiri? Bagi saya apa sendiri? Bagi saya. Setuju kan yang laki-laki? Setuju. Kalau setuju berarti saya bagi ya. Untuk kelompok satunya Era Danang bersama Fadli, ya. Abdul Manu nggak berangkat ya? Berarti sama Abdi, sama Anang, kemudian sama Sabar. Silakan membentuk kelompok menjadi kelompok yang pertama. Coba ditata itu tempat duduknya biar mereka bersama-sama menggabungkan diri. Coba mejanya yang di sini diatur. Oke, kelompok yang kedua perhatikan. Kelompok yang kedua yaitu Lela bersama Ajeng, Hani, kemudian Denny, kemudian satunya Lucia. Gabung ke sini ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan kalian bentuk kelompok dan menempati pada kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 adalah Indah ketuanya ya. Indah bersama Intan, Lela, Uswatul dan Atika. Silakan membentuk kelompok dalam diskusinya. Dalam satu forum ya di sini ya. Biar enak diskusinya ya. Untuk kelompok 4 adalah Aska mempunyai anak buah, ada Novi, ada Alfi, Atika apa Cindy apa Atika? Cindy, Atiatur. Silakan kalian mengelompok pada kelompoknya masing-masing dan untuk berdiskusi. Dan ini adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Saya akan bagikan ya untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 untuk kelompok 4. Sudah semua menerima lembar kerja? Ya. Tahukah apa yang kalian kerjakan di situ? Di situ kalian baca soalnya dulu, ya. Kalian analisislah, deskripsikanlah gambar yang kalian punya di lembar kerja kalian. Tolong duduknya agak merapat biar ada diskusi yang atau kerjasama yang menarik ya. Silakan kalian diskusikan bagaimana tentang gambar tersebut dianalisis ya. Apa yang terjadi ya di gambar itu, silakan dideskripsikan, diskusikan bersama-sama dengan teman kalian ya. Dari sini sudah jelas belum? Sudah jelas tugasnya apa? Sudah. Ya, silakan kerjakan bersama kelompoknya. Kemudian nanti setelah kalian diskusikan kerjasama, boleh mencari informasi dari sumber buku ya. Sumber buku yang kalian dapatkan di meja itu adalah untuk mencari sumber-sumber dari analisis gambar tersebut ya. Jelas enggak ini? Jelas. Saya belum jelas mengenai tugasnya. Oke, kalau sudah jelas silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Apa yang terjadi dengan itu ya? Coba diamati bareng-bareng, diamati bareng-bareng ya. Apa yang terjadi?
Untuk jawaban ditulis di belakang ya. Di belakangnya itu kan masih ada yang kosong itu ya. Biar nggak kececer kemana-mana ya jawabannya ya. Deskripsinya di situ ya. Coba silakan kalian bekerja sama ya. Ada yang barangkali ada yang melupakan bisa ditanyakan nggak apa-apa. Ada yang perlu ditanyakan? Ada apa? Tidak ada. Ya silakan kerjasama, saling memberikan pendapat ya, saling memberikan masukan. Ya, ngantuk kenapa kamu? Tiduran kenapa? Ngantuk? Belum sarapan? Belum sarapan. Kalau udah sarapan dulu ya. Jangan ngantuk. Ya, kalau udah betul ngantuk itu susah ya. Lagi sakit ya? Ya, barangkali ada yang perlu dikerjakan Benny. Apa yang perlu dikerjakan dengan teman-teman kamu? Ayo bareng-bareng ya, bersama ya. Jangan lamun ya. Lamun itu lagi bahaya di sini ya. Ya, kerjasama itu bareng-bareng memberikan masukan. Barangkali ada yang harus dibenahi dalam gambar itu atau mau dituliskan apa maksudnya. Ya, nama kamu? Iya, ditulis. Nanti saya nggak tahu nama-namanya, nilainya kemana nanti gimana ya. Boleh buku paketnya dibuka, coba ditanyakan bareng-bareng itu bukunya seperti apa, cari gambar itu tentang apa ya, gambarnya tentang apa itu ya. Kamu kan ada kalau itu nah itu ada LKS dibaca itu kalau buku LKS ya itu tulis barangkali ada pemasukan lagi jawabannya ada ya. Jadi jangan ngomong ya, kalau diskusi jangan ngomong ya. Diskusi ngomong itu kalau memang saya punya pendapat ini ya monggo silahkan ya. Coba kalian latihan baris, diskusi, latihan bekerja sama ya, tergotong royong. Sudah ya. Kalau sudah dikerjakan bareng-bareng apa yang terjadi, gambar itu diagnosis ya, deskripsikannya dijelaskan. Bagaimana dengan kelompok ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Bekerjasamalah dengan teman-teman kalian untuk memecahkan
kasus masing-masing ya. Oke. Misalkan kamu punya pendapat itu harus ditulis atau gimana Bu? Ya silakan, itu kalau menurut kamu itu memang pas dengan gambar itu ya. Nggak usah ragu-ragu, kalau memang sudah ketemu hasil analisisnya ditulis saja ya. Nggak usah bingung-bingung ya. Kalau memang gambarnya menunjukkan tentang Orde Baru bisa ya. Kok banyak kalau cari sumber informasinya kok banyak sekali Bu, nggak apa-apa, tulis aja ya, sesuai yang kalian pahami ya. Oke. Ada lagi yang bertanya dari kelompok 3? Kelompok 3 nggak ada pertanyaan? Cari ya sebanyak mungkin informasi di dalam gambar tersebut. Kelompok ini gimana? Dibantu nggak? Kita nggak mau dari mata pertanyaan. Akan saling memberikan informasi kepada teman sekalian. Mencari atau memecahkan dalam gambar tersebut. Bersama-sama ya, saling berdiskusi ya. Jangan ngantuk ya, jangan lesu, jangan loyo, jangan apa ya. Semangat. Punya lihat nggak? Biar punya semangat. Harus semangat ya. Pecahkan masalah itu. Kita latihan berpikir, latihan kreatif, ya. Latihan berpikir. Nanti yang maju tidak semuanya dulu. Untuk nanti presentasi ya, kalian mungkin nanti ada yang mewakili satu untuk membaca kasus diskusi. Sampai kelompok 1 nggak apa-apa. Waktunya masih panjang, silakan jabarkan, deskripsikan sebanyak mungkin yang kalian ketahui ya. Dari sumber buku yang kalian pegang itu banyak sekali informasi yang penting gitu ya. Banyak sekali yang perlu dicatat, dianalisis itu ya, sama dengan gambar itu. Silakan cari yang sesuai ya. Buku paket ataupun buku LKS dibuka nggak apa-apa ya. Dicari solusinya gambar tersebut. Buku lain pun bisa kalian dapatkan ya, bisa dicari ya. Tidak hanya satu sumber ya, boleh dari buku LKS, barangkali sesuai dengan apa yang kalian miliki gambar itu ya. Dari deskripsinya, analisis itu seperti apa sih ya, kok gambarnya ini ya, ada yang mau tanya? Ada, silakan kerja sama dengan kelompoknya ya. Oke. Jangan ngantuk ya. Semangat. Semangat.
Sudah pada sarapan semua? Sudah. Ya, kerjasamanya untuk tingkatkan lagi, saling memberikan ucapan. Gak usah malu-malu ya, kalau memberikan pendapat gak usah malu-malu. Ya, semangat lagi ya. Coba lalu ditepuk lagi biar semangat. Ayo. Ayo, Era. Tepuk semangat. Mantap sekali nyanyiannya ya, biar semangat nyanyiannya ya. Jangan lemah, jangan walaupun nadanya sakit, ini ada yang sakit satu ini ya. Semangat dia, harus semangat. Kalian persiapkan lembar hasil diskusinya untuk nanti dipresentasikan ya. Ya, silakan dipersiapkan dulu siapa yang jadi moderator. Kemudian yang membacakan boleh ada 2, berarti ya satu kelompok ya. Atau yang menjadi siapa yang membacakan ini, misalnya kelompok ini Askar misal ya, yang membacakan presentasi. Yang moderator siapa? Ini siapa namanya? Novi ya, barangkali mau ya, coba bukan dulu musyawarah dulu ya, musyawarah. Silakan musyawarah untuk presentasi ya. Ya. Ini ya moderatornya disiapkan untuk membacakan hasil presentasinya. Oh, yang memberikan pendapat dalam diskusi misal ini ya, misal ya, dari kelompok 1. Kelompok 1 saya dari anggotanya adalah siapa? Ya, contohnya ya. Kemudian yang akan membacakan hasil presentasi itu sudah ya, paham? Paham ya? Ada yang belum paham barangkali cara memberikan atau menyajikan hasil diskusi ya. Sudah? Jadi hasil diskusi ini kalau sudah selesai dipersiapkan nama kelompoknya, ditulis siapa saja anggotanya ya, yang jadi moderator siapa, yang membacakan hasil diskusi itu siapa ya, 2 orang ya. Jadi ya, nanti saling menanggapi, memberi masukan terhadap kelompok yang lain. Coba dipersiapkan dulu, tidak apa-apa, persiapkan dulu. Persiapkan dulu. Tidak apa-apa. Kalau sudah, berarti kita coba, saya minta untuk kelompok yang sudah siap ya, angkat tangan. Kelompok yang sudah siap, coba siapa saja silakan maju duluan, tidak apa-apa kalau yang sudah siap ya. Yang sudah siap siapa? Ayo tanda tangan ya, persiapkan dulu. Kalau belum siap ya persiapkan dulu ya, rundingan dulu, rundingan dengan teman-temannya ya.
sekalian, siapkan dulu hasil diskusinya. Sudah clear apa belum? Ya, kalau sudah clear, kalian siap sajikan. Terus cari setiap kelompok moderatornya satu yang membacakan atau mempresentasikan satu, ya kan? Kemudian nanti dipaparkan. Berdiri ya, memaparkannya ya. Jangan duduk ya, berdiri biar teman-temannya dengar semua ya, kelompok lain. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Tanggapan kalian boleh bebas sesuai dengan hasil dari yang memaparkan bagaimana, kok kurang pas-pasnya gimana gitu ya. Boleh ditambahin, boleh dikurangi, boleh. Silakan yang mau maju ya, itu persiapannya seperti itu ya. Jadi harus ada yang membacakan ya hasil diskusi. Coba dulu dengan siapa, ayo siapa dengan siapa, yuk. Ya nggak kudon ya cara nih bahasa Jawanya, kalau orang sini kudon ya. Kudon tahu nggak? Rebutan ya. Ya majunya di situ nggak apa-apa, depan sini nggak apa-apa. Ini di sini boleh, di depan kelompok-kelompok boleh. Ya. Silakan. Ayo siapa yang berani? Yang pertama, ada yang belum siap? Bismillah, biar gak grogi ya. Biasanya grogi kalau ke depan. Ayo siapa? Ya silakan ke depan sini, boleh membacakan. Ini kelompok berapa? Oke, silakan dipresentasikan ya. Ada pesan ya, masa kalau dihubungi biar teman-teman tahu ya. Coba diperhatikan temanmu memberikan argumentasi atau hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar yang ada di kertas ini, yaitu tentang penerapan Pancasila Orde Lama. Hasil analisis dari gambar ini akan dibacakan oleh Hadi Supriyadi. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1996 atau sekitar 22 tahun. Di masa Orde Lama ini dikenal juga dengan periode demokrasi terpimpin. Ini artinya seluruh hal yang keputusan berkaitan dengan pemerintah dipegang penuh oleh pemimpin negara. Usai Indonesia mengatakan kemerdekaan, sistem pemerintah pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya menetri kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif. Program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik. Adanya penerapan demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang DS 1950 yang menganut sistem parlementer. Situlis
belum stabil, bahkan keamanan negara juga cukup terancam. Lantaran masih banyak terjadi pemberontakan yang kehidupan rakyat tidak sejahtera. Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Soekarno tetap menggunakan Undang-Undang Dasar, sementara selama memerintah Indonesia, Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UUD baru sesuai amanat UUDS 1950, akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis jadi Presiden di Juni 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Dari penjelasan hasil diskusi kami, apakah cukup jelas? Jelas. Ada yang memberi tanggapan coba kelompok lain dari kesempatan. Kelompok lain barangkali ada yang mau menambahi, silakan. Ya, barangkali ada yang mau menambahi dari hasil diskusi kelompok 2. Ya, siapa? Ya. Kelompok 4 menanggapi enggak? Kelompok 2 bagaimana? Ada tambahan? Enggak ada. Kelompok 3? Enggak ada. Kelompok 1? Kalau enggak ada silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 tadi ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya, ya, sangat menarik sekali ya. Barangkali ada tanggapan lain, coba barangkali punya pikiran lain dari pendapatnya kelompok 2 tadi. Tidak ada? Tidak ada? Berarti paham semuanya ini berarti? Iya. Insya Allah ya. Oke, berarti lanjut pada kelompok berapa ini yang maju lagi? Ayo silakan maju. Siapa yang berani? Coba yel-yelnya keluarkan lagi biar dia semangat yo. Yel-yelnya keluarkan lagi biar maju dia semangat yo. Kelompok semangat. Semangat, citole-tole, asik. Nah, tuh yel-yelnya keren banget ya. Yuk, siapa lagi kelompoknya? Saya beri kesempatan hanya 2 kelompok hari ini ya. Ya, hanya kelompok 2 kelompok aja. Oke. Oke, harus berani, jangan malu-malu dengan siapa, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan sudah menganalisa gambar ini. Gambar ini adalah sejarah Pancasila dari masa awal kemerdekaan. Kami telah berdiskusi tentang gambar ini. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Anang Artewijaya. Pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia banyak sekali masalah yang berkaitan dengan penerapan Pancasila. Berikut adalah masalah-masalah yang terjadi terkait Pancasila di masa awal kemerdekaan. 1. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. 2. Pemberontakan rakyat Timur untuk mendirikan negara sendiri. 3. Pemberontakan Partai PKI di Madiun untuk mendirikan negara Soviet berideologi komunis. 4. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam
Tolong disimak ya, Indonesia untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. 5. PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta sebagai gerakan protes ke pemerintah. 6. Demi fungsi asli. 7. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Dari hasil diskusi kami sudah jelas atau ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Li. Ya, enggak apa-apa. Tanya enggak apa-apa. Ya. Ya, silakan yang memberikan tanggapan dari kelompok 1 ini. Kelompok lain bagaimana memberikan, ada pertanyaan kah? Ya, untuk mereka. Ayo. Ayo. Jangan malu-malu ya. Nanti kalau malu-malu tersesat di jalan ya. Ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Ada tanggapan dari Lela barangkali yang memberikan tanggapan apa? Sudah? Enggak ada tanggapan lagi? Coba saya tunggu dulu barangkali ada yang masih malu-malu ya. Ayo. Kok ketawa? Kenapa malu? Kenapa malu? Ayo pasti. Tidak apa-apa memberikan pendapat atau argumen ya. Jangan usah malu-malu dengan siapa. Ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan ya. Bagaimana? Ada yang memberikan pendapat lain dari kelompok 1 ini ya? Ayo. Coba dari kelompok 3. Kenapa? Oh, Lela tadi. Coba Lela memberikan pendapat apa barangkali tambahan? Iya, silakan mau bertanya. Dari gambar tersebut ada gambar apa saja? Oh, ditanya ada gambar apa aja itu, ayo. Yang mana? Nah, itu ada yang tanya kan atau menulis? Ada yang lupa gambar apa sih ya yang didiskusikan ya? Ayo jelaskan gambarnya apa aja sebenarnya. Gimana? Coba kelompok yang ini membantu memberikan jawaban atas kelompoknya. Gambar apa tadi isinya? Ya. Boleh dijawab dari anggota kelompoknya, boleh ya menjawab ya, membantu ya, memberikan pendapat dan pikiran. Ayo. Gambar yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Ya, betul kan? Betul ya? Oke, tepuk tangan. Terus ada lagi yang bertanya lagi? Ada lagi? Coba ada yang memberikan pertanyaan lagi? Gimana? Mau dijelaskan semuanya gambarnya? Silakan. Satu lagi aja katanya. Ya, Gambar yang silakan. kedua adalah pasukan Angkatan Perang Ratu Adil yang akan melakukan pemberontakan. Oke. Ratu Adil, ya. Ya. Pemberontakan apa? Pemberontakan ingin mengganti ideologi. Ya, silakan. Sudah dulu. Ya, ditutup dulu, Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil diskusi teman-teman kalian? Menarik sekali. Oke, diskusi kali ini
karena apa, waktunya kita tidak bisa dilanjutkan ya. Dan untuk hasil diskusi kali ini sangatlah bagus ya, sangat bagus, lancar ya, meskipun ya ada kendala sedikit ya. Kendala sedikitnya ini mengenai ada yang sakit di sini ya, ada yang sakit ya, Abdi ya, ada yang sakit ya. Tidak apa-apa ya, walaupun sakit tetap semangat ya. Untuk hasil diskusi kalian ya sangatlah luar biasa ya, menurut saya ya, pembelajaran hari ini sangat baik sekali ya, dan lancar dan berani menampilkan hasil karyanya di sini ya, dan berani memberikan pendapat ya sesuai apa yang ada di gambar itu. Untuk kelompok tadi yang pertama maju siapa? Kelompok 2 ya. Saya ingin konfirmasi dulu ya. Untuk gambar memang sudah sesuai ya. Itu Presiden Orde Lama siapa? Presiden Soekarno, itu sudah sesuai hasilnya ya. Kemudian dalam mendeskripsikan itu juga sudah bagus ya, cara menyampaikan hasil ya, kemudian cara membacakan hasil, kemudian memberikan tanggapan dan argumen yang lainnya itu sudah cocok ya, sudah pas dengan gambar itu ya. Untuk kelompok 2 yang tadi maju, kemudian di situ ada berapa gambar? 4 gambar. Ya, di situ ada terjadinya berbagai banyak peristiwa Orde Lama ya. Ya, Orde Lama itu memang sudah pas dari yang dia paparkan, sangat baik dan sangat lancar ya untuk diskusinya. Untuk kelompok 2, coba beri aplaus lagi kelompok 2. Sekarang saya akan memberikan konfirmasi untuk kelompok 1 tadi maju ya. Kelompoknya Era Dana Ketua Tunas ya. Tadi sempat kendala, ada yang sakit Abdi ya. Kemudian untuk pembacaan hasil diskusi sangat lancar sekali, sangat baik sekali ya. Meskipun ada yang lucu sedikit ya, nggak apa-apa, biar kita press lagi, biar nggak ngantuk ya, nggak apa-apa. Sangat bagus sekali, kompak ya, kompak dalam memberikan hasil yang dia peroleh dari analisis gambar itu ya. Kemudian untuk kalian, saya pengen punya gambaran tersendiri, saya pengen dengar pendapat kalian mengenai hasil diskusi kali ini ya. Saya coba minta dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi tadi ya. Coba apa saja ya, kalau memberikan pendapat, kalau mau ditulis dulu silakan tulis dulu, nanti baru dipaparkan boleh ya. Silakan ditulis dulu coba ya, biar nanti membacakannya lebih enak, enjoy dan nyaman ya, mendengarnya juga lebih enjoy. Coba berikan kesimpulan dari kalian, minimal 2 orang coba memberikan kesimpulan. Coba dari barangkali kelompok 3 dan 4 memberikan kesimpulan, silakan ya. Bagaimana dari kelompok 1 dan 2 ini yang tadi maju diskusi ya. Lela dulu ya, kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil tadi, bagaimana kesimpulannya ya. Pembelajaran pada hari ini sangat lancar dan tertib. Ketika berdiskusi juga anak-anaknya aktif, asik dan mantap pokoknya. Mantap ya. Oke, lanjut. Coba yang kelompok 1 bisa menyimpulkan, silakan. Yuk, jangan tidur ya kalau gitu ya. Jangan ngantuk. Ayo semangat. Oke, yuk.
Yuk, nggak usah malu ya, malu dengan siapa ya? Ayo, ayo, satu lagi aja, satu lagi. Ayo, sama satu lagi yang menyimpulkan siapa? Kelompok ini coba, ya, coba Aska, coba simpulkan, ya, bagaimana? Simpulkan dulu, nggak apa-apa. Tadi kelompok 2 ya yang menyimpulkan sangat langsat. Lah kelompok lain barangkali melihat dari keadaan tadi bagaimana mungkin pendapatnya lain. Ayo. Saya minta satu lagi dari kalian untuk memberikan kesimpulan ya. Ayo memberikan kesimpulan. Waktunya masih panjang, silahkan memberikan argumen dulu ya. Untuk kelompok yang 2 ini nanti kita dipersiapkan ya, yang tadi seperti kelompok 1 dan 2 yang sudah maju, nanti dipersiapkan untuk berikutnya ya, menyiapkan hasil diskusinya secara detail ya, analisis yang kalian amati tadi ya. Persiapan juga moderator ya, yang pas siapa gitu ya. Kemudian saling menanggapi teman-teman kalian dalam memberikan argumen ya. Coba satu lagi aja. Satu lagi coba satu lagi. Memberikan kesimpulan, ayo. Gak usah malu, kita latihan memberikan pendapat atas hasil tadi ya. Gimana? Boleh, dari situ boleh, datang boleh, gimana? Dari pertemuan hari ini kita dapat menambahkan pengetahuan tentang sejarah penerapan Pancasila di masa Orde Lama, masa reformasi. Oke, bisa. Terima kasih. Jadi kesimpulannya menurut kelompok 1 bahwa hasil kesimpulan itu kita menambah pengetahuan mengenai Orde Lama tadi ya, Orde Lama, sehingga kita mengetahui tentang bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Jelas belum? Dari simpulan tadi, kalau begitu saya menyebutkan pembelajaran hari ini mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa sangatlah bermanfaat ya, biar kita mengetahui sebagaimana sejarah Indonesia, bagaimana sejarah Pancasila ya, yang mengandung nilai-nilai yang sangat berarti buat bangsa kita sebagai kepribadian bangsa kita sehari-hari, yang dijadikan pedoman hidup ya, dijadikan dasar negara itu. Kita harus mengetahui prosesnya bagaimana dari awal sampai masa reformasi. Kalau dari awal kemerdekaan banyak sekali pemberontakan ya, banyak sekali ada RMS ya, ada APRA itu ya, pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan. Kemudian lagi
bisa disimpulkan juga tadi tentang bagaimana masa Orde Lama yang kita jalani waktu itu ya. Waktu itu kita belum lahir ya? Belum ya? Waktu itu presidennya siapa ya? Soekarno ya. Jadi pada waktu Orde Lama Presiden Soekarno memimpin ya pemerintahan dengan demokrasi terpimpin, karena setiap segala pemerintahan itu dikuasai oleh presiden ya. Lainnya harus tunduk kepada presiden ya. Kemudian itu tadi tentang Orde Lama dan awal kemerdekaan yang didiskusikan tadi oleh teman-teman kalian. Itu sangatlah bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita ya. Bagaimana sih kok Pancasila kok bisa berubah-ubah itunya ya, penerapannya ya. Akan tetapi Pancasila itu tetap berdiri kok sebagai ideologi negara, walaupun mengalami berbagai cobaan ataupun pemberontakan, meskipun dalam pelaksananya masih gagal ya, gagal dalam penerapan sehari-hari, itu masih gagal karena masih banyak penyimpangan ya. Disinilah itu yang terjadi atas hasil karya dari kalian yang untuk kelompok 1 dan 2 mengenai penerapan Pancasila dari awal kemerdekaan dan dari Orde Lama. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kelompok berikutnya ya, untuk pertemuan yang akan datang besok hari Sabtu ya, kita nanti melanjutkan presentasi dan diskusi ya. Karena apa? Harus semuanya maju biar semuanya tahu, oh penerapan Pancasila dari masa-masa kok begini ya, perubahan seperti itu. Nah, jadi besok 2 kelompok harus maju sesuai hasil yang kalian diskusikan ya untuk besok. Dan sekarang waktunya sudah sampai mau Jumatan ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Tolong saya minta tolong sekali lagi, kalian dalam setiap kegiatan itu harus diiringi dengan doa. Kenapa? Kita itu manusia yang mencerminkan manusia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, berarti kita lanjut kepada besok ya, besok ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.